ada rame gitu itu beliau tuh wah salam di genangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Jemaah majelis yang mulia, sahibul bait yang mulia, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita bisa duduk di majelis pada malam hari ini. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala ampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil barakah dengan membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita, hidup kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun ajurus lillahi qatibata. Muhammadun bikul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mizani hafizuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami. Muhammadun ruwiyat bil nuri tinatuhu. Muhammadun lam yazal nuran minal qadami. Muhammadun hakimul bil adli dhu syarafi. Muhammadun ma'limul ilhami wal hikami. Muhammadun khairu khalqillahi min mudharin. Muhammadun
محمد رسل الله كلهم محمد دينها ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمة محمد وبهجتها محمد كاشف الغمام والظلام محمد سيد طابت مناكبه محمد صاه الرحمن بالنعم محمد صفوة وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضامي محمد طابت الدنيا بما عسى فيه محمد جاء بالآيات والكرم محمد يوم بعث شافعنا محمد روح الهادي من الظلام محمد القائم لله ذوه آمين محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع مصنفي الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا البغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ مولانا أشرف بن عبد الله البنجري والشيخ زيد بن عبد الغني البنجري والشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية البنجري والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الوهاب التنكلي ووالدينا ووالدي مشايخنا ومعلمينا أستاذنا
أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Jemaah majelis yang mulia, melanjutkan kajian tasawuf kita, kitab Futhul Arifin halaman 67. Maka ia bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Ini gambaran dunia. Jadi ujar pengarang kitab ini, dunia itu dan segala isinya, kita selalu memandang kepada zahir dan kecantikannya. Maka kita akan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Dan ia tidak menyadari bahwa dunia itu menipu kepadanya. Inilah jika dipandang dunia itu secara zahir. Kalau kita memandang dunia itu secara hakikat, maka kita tidak akan memandang dunia tadi. Tapi kan kita memandangnya secara zahir. Dunia halwah, dunia itu manis. Manis. Termasuk dunia duit. Juki orang 10 lambar. Ringan dakwah. Ringan. Coba nggak ada berduit. Barat dakwah. Lamahan. Jadi dunia itu memang manis. Apalagi dilanjurkan Tuhan. Tiap hari duit dapat terus. Awak sehat terus. Orang semuanya memuji, menyanjung. Nah inilah salah satu gambaran daripada dunia, bahwa dunia itu apabila kita pandang secara zahir, dia penuh dengan kecantikan. Inilah jika dipandang secara zahir. Dan jika dipandang dengan pandangan batin, maka adalah ia menjadi contoh tauladan, pengajaran dan keinsafan kesadaran. Karena dunia ini dan seisinya itu akan binasa. Sangatlah susah payah kita menuntut dan memelihara dunia, mengganggu tidur kita, bahkan istirahat kita, mengurangi ibadah kita dan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Terkadang barang yang lebih kita sayangi, itulah yang lebih dahulu terhapus dan meninggalkan kita. Dunia ini kayak tukang jar ulama. Lah, kadang-kadang bisa melalaikan kewajiban kita. Kenapa? Sibuk deh mahar gunang paling dicintai. Misalnya nih sayang buat keluarga, sayang buat harta, sayang buat mobil, sayang buat Honda. Terkadang ujar ulama, justru apa yang paling kita sayangi itu yang berdahulu meninggalkan kita.
Dan jika ia memandang dengan pandangan hati akan kekotoran dunia, akan kekotoran dunia dan sengketa-sengketa dunia, tentulah ia berlari dan berjauh daripadanya dunia. In aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika engkau menghendaki bahwa mendapat engkau akan kemuliaan yang tiada binasa, maka janganlah engkau menuntut kemuliaan di tempat yang binasa. Ini nang dicari kemuliaan di wadah nang kada kakak. Berhimat, yang ingat di waktu, diingat beribadah lagi. Kisahnya ini anak nyaman terus nih. Aku yakin kira-kira nang pinang uyuh bana hanya ke majelis. Sekali belum uyuh mati udah. Ini salah satu tipuan daripada dunia, ini menipu kita. Ibarat bahasa tuh jadulnya, ayo kajar aku terus dikajar. Oh masalah majelis tuh nyaman aja kayaknya. Udah terkumpul banyak duit, rumah banyak, mobil banyak, duit banyak, bini dikompor. Udah terkumpul semuanya, ayo lagi hanya ke majelis. Itu ujar dunia, ujar setan, ujar hantu. Ternyata nanti budaya tadi bujuk-bujuk menipu kita. Ibadah kada terlakukan, kewajiban-kewajiban kadang sering ditinggalkan. Bahkan banyak orang tadi yang asyik mengejar dunia, padahal waktu itu kain kapannya lagi dijahit. Nya kada sadar. Makanya kita dunia ini ya biasa aja kayak itu. Boleh memiliki dunia, tapi jangan sibuk mengurus dunia. Artinya apa? Bila sudah sampai orang azan, sembahyang, tinggalkan dunia. Talah sembahyang, urus pulang dunia. Ada apa? Bila sudah ada pengajian, tinggalkan jauhian itulah kalau ke pengajian. Karena kewajiban kita. Bila selesai pengajian, buka lagi kedai tadi. Buka lagi warung tadi. Ayo anak bisnis lagi, kada apa-apa. Jadi sesungguhnya dalam Islam itu tidak melarang kita jadi orang suci. Justru ini memang orang Islam itu tuntutannya harus suci-suci. Bunyi bom kan? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jemaah sekalian. Beliau membagi waktu 24 jam itu dibagi 3. Dibagi beliau 3. Kalau 24 bagi 3 berapa? 7. 8 jam untuk beliau berusaha, mencari, bergaul. 8 jam untuk beliau tidur. 8 jam untuk beliau ibadah. Jadi bukan Imam Syafi'i itu ibadah 24 jam ada. Ada juga nama Pak Yusudin waktu hagan mencari itu ada tuh. Nah kayak kita nih, dibagi waktu itu dibagi misalnya siang dari jam ba'da subuh sampai jam berapa tuh? Subuh misalnya jam 7 lalah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 sampai jam 3. Ayo mencari duit kada apa-apa. Silakan. Nah kira bila sudah imbah asar istirahat, bawa beribadah. Imbah asar itu bila kurang lebih mungkin jam 5 mulainya. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nah ibadah. Nah sisanya 8 jam goreng. Nah amalan-amalan yang Imam Syafi'i ini, ujar sebagian guru, banyak orang-orang barat, orang-orang kafir sana yang mencontoh. 8 jam berusaha, 8 jam istirahat, 8 jam penyadaran kebatinannya, rohaninya. Nah, kita pun bisa membagi. Nah, contoh misalnya kita mencari nafkah tadi mungkin dari mulai jam 6 lah. Jam 6 pagi 8 jam. Nah setelah 8 jam kita ibadah. Setelah ibadah baru kita gunakan untuk istirahat. Nah artinya dalam agama itu kada ada melarang kita menjadi orang suci. Bahkan wah ini memang kebanyakan terutama kita nang majelis-majelis ini amun hingkat sugi-sugi. Amin.
Lah, majelis itu meningkat ada diisi mobil Pajero khusus majelis. Bertulisan majelis mobil apa namanya tuh operasional majelis berkat sekumpul. Masya Allah. Pajero. Siapa aja nukarnya? Tupang aja anto kan. Amin amin. Belum khusus pokoknya agar majelis. Bila ada guru-guru dari luar, mobil standby gitu. Pekanbaru pelabuhan standby gitu. Nah, itu mantap lah. Lah apalagi misalnya tunang di pasar tuh ruko nang 4 buah tuh ruko siapa? Atas nama majelis berkat sekumpul. Nah, setahun 30 juta kali 4. 120. Sebulan sekali nyembelih kambing kita di sini. Ada itu. Itu di Banjar itu jemaah sekalian majelis-majelis itu kebanyakan kayak itu. Lah, jadi ketika duit itu dapat ada dari orang sugih misalnya, Mbak, itu diulah kayak agen usaha. Jadi usaha tadi berkembang, duitnya tadi digunakan agen operasional majelis. Akhirnya apa? Duit dari hasil usaha tadilah biasa memakani jemaah. Lah, biasa nukar ini, nukar itu. Nah, kayak itu. Jadi kada bisa tuh kada payah lagi kita mulai proposal. Lah, SMS nang tolong bantu nah, kada payah lagi nanti itu tuh. Sugih sudah majelisnya. Apalagi bertulisan tiap minggu insya Allah ayam kampung. 9 sekali. Aku yakin tuh sampai ke atas mobil tuh orang dulu kan. Percaya? Percaya. Ujur tuh. Pokoknya mobil tuh ada gitu. Tuh rahmat aja orang di bawah belakang kanan. Ada nang naik ke sini nah, yang penting dapat makan ayam kampung. Nah, kayak itu lah. Jadi di Banjar itu kan kayak gitu tuh. Nah, jadi penting jualan dunia ini penting. Yang penting dunia ini jangan menyibukkan kita. Boleh kita memiliki dunia, yang penting dunia jangan menyibukkan kita. Nah, tanda dunia itu menyibukkan kita, dunia itu di hati kita. Nang sibuk ngurus dunia tuh. Ada sesawat lagi ke majlis diboy ke majlis macam-macam aja alasannya. Inilah itulah macam-macam aja. Lah, tapi kalau dibawa santai ajak aja Bang. Nah, maka dari itu dunia ini penting, jadikan dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam sebanyak-banyaknya, panennya nanti di akhir. Nah, jadi bagus kata-katanya nih lah. Jika engkau menghendaki bahwa mendapat kemuliaan yang tiada binasa, maka janganlah engkau mencari kemuliaan itu di tempat yang bakal binasa. Ini ulah status bagus. Nah, di anulah kata-katanya. Engkau mencari kemuliaan di tempat yang akan musnah, di tempat yang akan rusak. Percuma. Kalau hanya cari kemuliaan itu di tempat yang kekal, di mana? Akhirat. Lu kada salah lagi. Ini nang dicari kemuliaan banyak di wadah nang bakal hancur, bakal musnah. Percuma. Kadang-kadang ujar ulama justru sesuatu yang paling kita sayangkan itu yang berdahulu meninggalkan kita. Nah, jadi disinilah kita merenungi hakikat dunia tadi. Hakikat dunia. Makanya Allah Ta'ala pertama kali menciptakan dunia itu tidak pernah memandangnya. Allah ciptakan dunia sampai sekarang tidak pernah Allah pandang. Bahkan apa kata Nabi? Dunia ini dan segala isinya itu semuanya hamajun, lalat, dianggap sampah. Kecuali 2. Pertama, orang yang nuntut ilmu, dan yang kedua, orang yang beribadah. Jadi mau kita hidup di dunia ini, kada hendak belajar, hendak beribadah. Dalam pandangan Allah, hamajun, apa hamajun? Lalat, kayak sampah, ada gunanya. Menggawian tadi mencari duit, mencari makan, guring, berjalanan, berhira. Allah. Ya nang kayak kambing tuh Bang sudah. Kambing tuh kayak tuh berjalanan, berhira, kawin. Soalnya dengar kambing duduk di majelis. Soalnya kambing mendengar kambing azan masuk ke masjid. Aku azan ya kambing. Kayak pas suara kambing azan. Udah suka.
Dan ini kita harus bedanya nah. Munggawian tadi mencari duit, agar mencari makan. Hah? Nah, gasan parut, gasan awak nih, apa gunanya, apa bedanya dengan hayat? Nah, jadi justru membedakan kita dengan binatang ini daripada ibadah, itu yang membedakan kita. Yaitu bahwa engkau kaya dari segi asbab, yaitu akwan dengan ada musababnya, yaitu Allah Ta'ala. Maka bergantung hati dengan dia itu adalah kemuliaan yang kekal. Tetapi jika berpegang dengan asbab saja, seperti pengaruh, pangkat, harta benda, dan lainnya, dan lupa ia daripada musabbibnya yang maulah sebab, maka kemuliaannya itu akan terhapus dan binasa. At-tayyul hakikiyu antaquya masafatat dunya anka hatta taral akhirah aqraba ilaika minka. Lingkup yang hakiki yaitu bahwa engkau lingkupi perjalanan dunia daripadamu sehingga engkau pandang akhirat itu lebih hampir kepadamu daripada dirimu. Ujar hadis yang lain, carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya dan tuntutlah akhirat seolah-olah engkau besok mati. Maksudnya apa ya? Carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Amunnya hidup selamanya, apa behimat? Hidup selamanya, isok masih ada. Tapi carilah akhirat, tuntutlah akhirat seolah-olah engkau besok mati. Artinya jangan ditunda lah. Jangan ditunda lagi. Ini kita ini terbalik. Tuntutlah dunia seolah-olah besok mati. Ya kada sawat tuh ke majlis tuh. Ini mau kada selesai dulu urusan kada awalnya. Tapi dalam urusan agama seolah-olah hidup selamanya. Kakainan hati mas pengajian atau kakainan pulang. Nah, minggu kita masih lah pengajian tadi jauh barai. Nah, kita ini hadis Nabi itu dibalik. Makanya nanti tadi bila dalam urusan ibadah kainan. Nah, tapi dalam urusan dunia, wah kita masya Allah hingga terdahulu dari orang orang tuh kalah dalam urusan dunia. Mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita lah. Nangkain ini siapa ya? Siapa orang nangkain ini? Kita nih Pak. Dengan kita menguleh kawan liga. Ya kan? Kita nih Bang orangnya nang sibuk mencari dunia ini kita nih Pak. Nang nunda-nunda urusan akhirat kita nih Pak. Nah, jadi kanakan ke Allah kita, jangan kanakan ke orang lain. Toy ialah mendekatkan yang jauh, menyedikitkan yang banyak. Seperti jarak masyrik, timur, dan maghrib barat. Dapat dilengkapi dengan satu langkah atau beberapa langkah oleh setengah aulia Allah apabila ia menghendaki. Dan inilah juga satu-satunya karamah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya daripada kekasihnya. Nah, kalau sudah inya paham hakikat dunia, ini nah, maka bisa diberi Allah karamah bahasa kita ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi itu selangkah sampai ke Makkah, selangkah sampai ke Jakarta. Bisa Tuan Guru Sanggul ketika beliau tawaf melihat ada Tuan Guru Arsyad Al-Banjari. Aja Tuan Guru Sanggul pesannya kang di Banjar. Inggih ya Tuan Guru rasa ulun satu mat yo kesini. Ini Tuan Guru Sanggul belum percaya. Aku aja Tuan Guru Sanggul kada percaya belum. Dan kada guru dia Tuan Guru kelampaian kada percaya. Aku mau tikakan anak durian kau waktu itu. Masuk akan jadiin tangan ke higa Ka'bah. Dapat durian tuh model kayak hanyar imbah dipatah. Di ujungnya tuh Guru Sanggul di makan jidin. Ini ujungnya sini durian Kalimantan. Hanya mutek ya. Kenapa beliau diberi Allah karamah bisa nang selangkah sampai ke Makkah, selangkah sampai ke Mesir, selangkah sampai ke Jakarta. Kenapa? Ini karena beliau paham hakikat dunia. Kita nih masih belum paham. Para aulia Allah Ta'ala mereka sangat memahami hakikat dunia sehingga apa? Sehingga mereka diberi Allah karamah bisa melangkah yang sangat jauh menjadi dekat.
lah Jadi dah menjadi greget. Banyak tuh orang nang wali-wali nang bisa ilmu lipat bumi nah. Cuman wah ini kulihat semenjak ada YouTube banyak aneh-aneh orang di YouTube. Wah ini ada orang ngaku Imam Mahdi dari Kudus kan dari Kopiah Hilang. Kalau saya berdusta aja 10 hari ini matikan kayaknya. Kayak Pak Imam Mahdi nang model kayak itu. Padahal ciri-ciri Imam Mahdi itu daerah Palestina sana timbulnya. Kenapa dari Kudus, dari Jawa? Kadang-kadang orang nak viral aja kayak itu lah. Tapi belum tahu juga bisa juga kalau lah. Bisa juga karena aja ujar-ujar si itu disumpah oleh Gus Fuad. Gus Fuad ini salah satu penggemar Abah Guru Sekumpul aja. Cuma kadang-kadang pandirannya bisa nyeleneh, bisa aneh-aneh. Sumpah dia naksidin Quran di kepala. Saya bersumpah aja, nggak ngaku Imam Mahdi. Satu-satunya sayalah yang diutus oleh Nabi untuk menyebarkan. Banyak yang seperti saya bermimpi Rasulullah, cuman sayalah satu-satunya orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk menyampaikan keluar kayaknya. Kalau saya berdusta aja dalam 10 hari ini mati saya. Kita lihat akan 10 hari. Aku hitungnya 3 hari dah. Bila belum mati mungkin ibu jur Imam Mahdi gitu. Bisa kita undangkan acara Haul Akbar itu. Kada tahu tanggung penceramahnya Imam Mahdi. Ingat kada tulak anu pembubuhan Imam Mahdi penceramah. Aneh lah. Ada juga berdua lah nang ngaku Imam Mahdi itu berdua sekong dari Sulawesi kan. Itu bersumpah aja. Biasanya orang yang mimpi Rasulullah itu beranai biasanya ada nang kuar-kuar kayak itu Pak. Saya sering tiap malam mimpi Rasulullah itu ada di YouTube. Kalau dilihat dari potongan tuh memang kadang meyakinkan. Kalau kan biasa tuh kalau kita kan melihat orang tuh berjubah ya apa namanya bubulan. Jadi itu kata buku piahiran aja. Menjadi Fatihah kan agak lama orangnya. Dilihat tuh memang ada potongan tapi pandirannya itu meyakinkan. Makanya Allah lihat dulu 10 hari ini. Ini bersumpah bila inya bujur berdusta, ya Allah matikan ujarnya tadi aku sebelum 10 hari. 10 hari batasnya. Nah berarti mennya kada mati bisa Imam Mahdi juga. Ya. Jadi itulah akhir zaman ini kita banyak-banyak peparak dengan orang saleh aja. Yang bujur-bujur saleh, guru-guru kita yang jelas tadi banyak duduk di majlis. Jangan tak kena aneh-aneh lagi di akhir zaman ini karena yang aneh-aneh itu munculan sudah timbulan nang aku nang Imam Mahdi banyak wah nang aku dajjal dah belum. Dan aku dajjal. Kalau ciri-ciri dajjal banyak sudah timbulan. Nang dajjal asli belum. Nah, belum. Nang aku malaikat Jibril ada dah. Angkat polisi. Jibril masuk penjara. Nang aku Jibril Pak. Dan inilah juga satu-satunya karamah yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki daripada kekasihnya. Atau menghabiskan waktu malam dan siang dalam ibadah. Semuanya itu tiadalah dimaksud dalam perkataan musannif ini karena boleh jadi perkara yang menyalahi adat itu adalah istidrat saja. Atau berkepanjangan ibadah itu dimasuki ujub dan riya. Sehingga akibatnya itu kerugian saja adanya. Tetapi yang dimaksud daripada perkataannya itu ialah bahwa engkau lalui jarak dunia daripadamu, yaitu bahwa tiada engkau berbimbang dengan kelezatan dunia dan keinginannya, bahkan engkau telah hilang daripada dunia tadi, sehingga engkau melihat akhirat itu lebih hampir kepadamu dan daripada dirimu sendiri. Inilah yang dinamakan melipat yang sesungguhnya. Jadi para aulia Allah mereka bisa melipat bumi, melangkah tembus ke Makkah, melangkah tembus ke Perancis, melangkah tembus ke Madinah. Itu bagi mereka biasa saja. Yang mereka cari adalah bukan itu sesungguhnya, bukan nangka itu sejujurnya. Yang mereka cari apa? Yang mereka cari kayak apa dunia ini hilang dari hatinya. Bukan hanya bisa melipat dunia.
Artinya nang jarak jauh bisa parak, bukan hanya itu. Itu urusan Allah, Allah ngasih karamat ke wali-wali tadi. Tapi tujuan wali tadi apa? Kayak apa supaya dunia itu hilang dari hatinya. Keinginan-keinginannya nang benyaman-nyaman tuh kayak apa supaya hilang. Nah itulah sesungguhnya tujuan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nang awam ini kadang awam menghilangkan dunia karena kita ini awam. Jadi kayak apa? Yang penting jangan terlalu sibuk ngurus dunia sehingga meninggalkan kewajiban. Nah cukup ya. Kalau kita meninggalkan dunia sepenuhnya berat. Bini anak tinggalkan, rumah tinggalkan, mobil tinggalkan, tolak apakan baru tanpa bawa duit sepersen, sangguplah? Paling sampai nang rumbai sini timbay orang kalau sudah berbayar aja. Hingkat kita. Ada kawan kita, karena kita ini memang diam di dunia kan. Jadi mau kada mau. Jadi kayak apa solusinya Ustaz? Nah solusinya sesuai dengan hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ulah dunia itu supaya kita nyaman di akhirat. Bisi mobil, ulah mobil ini kayak penyamanakan kita di akhirat. Ya jadi jemput jemaah majelis, jemput tuan-tuan guru. Rumah tuh nah ulah kayak apa supaya rumah ini menyamankan kita di akhirat. Ulah majlis taklim di situ. Ulah baca yasinan di situ, ulah baca Quran di situ. Duit tuh banyak tuh kayak apa supaya menyamarkan di akhirat, bawa sedekah ke majelis, bawa sedekah ke masjid, ke pesantren. Jadi jadikan dunia seperti itu. Lah insyaallah kita selamat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam supaya panen nanti di akhirat. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallah ihsanun. Justru kata ulama, pemberian dari makhluk itu adalah cegahan yang sesungguhnya. Sedangkan cegahan daripada Allah itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kalau ada makhluk memberikan kita sesuatu, Allah kadar itu sebujurnya kecelakaan bagi kita, kerugian bagi kita. Lah, ini ada Allah tuh hakikatnya bujur ya memberi, tapi mudah kayak kada katuju tuh nah, kada senang memberi tadi, namanya istidraj. Ibarat anak garing tadi minta es krim, nangisnya merengek sampai berebah-rebah di jalan. Tukarkan kawitannya, tapi kawitannya aja. Takkan pada rumah ini. Jinjit gitu aja. Ditukarkan ya es krim tadi. Cuman mau menukarkan es krim tadi sambil marah. Itulah istidraj tadi. Lah itulah sesungguhnya istidraj tadi. Tapi cegahan itu dah kebaikan apabila itu dari Allah. Kita misalnya nih hendak ketungkar atau hendak ke hidayah. Toh dah nyetok bot dari nang singgah. Dalam hati kita, aduh ya, apa pulang salahku? Apa pulang salahku? Rupanya Allah mencegah kita kada kawa ketungkar, kada kawa ke hidayah. Kenapa? Rupanya takdirnya itu seandainya kita ke hidayah ada aja kejadian musibah mungkin. Makanya dicegah Tuhan, ada aja halangan. Jadi sesuatu yang kita inginkan ketika terhalang dicegah Allah itu sebujurnya kebaikan Allah dan di situ ada hikmah. Tidak ada satupun kehendak Allah, cegahan Allah, perintah Allah maulah kita susah itu kada ada. Yang ada itu semua adalah kebaikan Allah. Kalau kita hendak memandang hikmah daripada kejadian. Nah, cuma kadang-kadang orang ya paham, ada yang kada paham, dan kada paham. Kalau seseorang memberi kepada kita, lalu kita ucapkan terima kasih kepadanya, serta lupa mensyukuri kepada Allah, itu adalah dinding dan cegahan daripada hubungan kepada Allah. Tetapi jika kita tiada mendapat apa yang kita pinta daripada Allah, maka kita senangi daripada apa yang diperbuatnya kepada kita. Senang saja walaupun kada diberi Tuhan apa yang kita minta. Karena ia berbuat itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kita yakin bahwa apa yang diperbuatnya Allah terhadap kita itu semua akan menjadi kebaikan bagi kita. Maka cegah daripada pemberian Allah Ta'ala, itulah hakikat sebenar-benarnya pemberian. Paham gak? Allah tuh kita minta misalnya minta sehat, kita ini sakit minta sehat.
masih sakit. Artinya kan Allah halangi itu permintaan kita, Allah cegah permintaan kita. Padahal itulah hakikat kebaikan Allah, pemberian Allah. Cuman perantaranya lewat bahasa dicegah. Karena waktu kita sakit nih, harap ingat buat Allah. Tasbih kada lapas, Quran dihiga. Dan ada lagi mikirkan hendak mulai update status di YouTube tuh, atau di WA tuh dari orangnya garing, tangannya kada bergerak lagi. Kayak hendak update status. Rupanya waktu sakit tadi, nah Allah kebang nanti Quran dikir. Nah itulah kebaikannya Allah Ta'ala. Jika yang disihatakan Allah, maka berulik pulang. Oh, kada tahu di tasbih, kada tahu di Quran, kada tahu di majelis. Kenapa? Sehat terus. Nah, jadi kita pandang bahwa hakikat apapun yang terjadi kepada kita itu sesungguhnya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Dalam kurung ya. Rupa-rupa masalah mengikut. Nah, yang pertama, bagian yang pertama yaitu bahwa adalah imam seumpama makmum atau lebih sempurna daripadanya dengan yakin, yaitu 5 rupa. Yang pertama, lelaki ikut kepada sesama lelaki karena keduanya sempurna. Jadi kalau sesama lelakian sembahyang boleh lelaki jadi imam. Yang kedua, perempuan ikut kepada lelaki karena imam terlebih sempurna daripada makmum. Artinya lelaki ini lebih sempurna daripada perempuan, maka lelaki yang jadi imam. Dia boleh berbini jadi imam. Yang ketiga, khunsa, bincong. Bincong ikut kepada lelaki. Kenapa? Karena keadaan imam lelaki tadi terkadang lebih sempurna bila mana si khunsa, si benci itu pada hakikatnya perempuan. Dan terkadang bersamaan kedua-duanya itu bilangan si khunsa pada hakikatnya. Maksud khunsa di sini kemungkinan kalau guru ulun nerangkan tuh nang punya alat kelamin 2. Alat kelamin lelaki ada, alat kelamin berbini ada. Bahasa kerennya pistolnya ada, sarang waninya ada. Nah sekarang jadi masalah kayak amunnya mati, meninggal. Apakah diurus nang kayak berbini atau lelaki? Maka ujar ulama, maaf, lihat merang lelakinya. Hidupkah, mati kan? Kayak Pak Ustadz aja, udah yang tahu. Takuni maunya bisi bini, takuni bini. Biasanya ada jenang tahu kan. Bila kada ada nang tahu, kami desuahnya melihat hidup adanya tidak. Dah yakin aja. Tergantung keyakinan lelaki kah keurus kada. Tapi kalau orang nih ada nang suah melihat anu ya ampunnya lelaki itu hidupnya, maka urus nang kayak lelaki. Aja sekong kadanya mati ampunnya nang lelaki itu, maka urus nang kayak bebi. Jadi ada makhluk Tuhan itu, maaf, punya alat kelamin 2. Alat kelamin laki-laki ada, nang berbini ada. Ini namanya khunsa. Nah, benci sesungguhnya. Kemudian yang keempat, perempuan ikut kepada khunsa, kepada bencong. Boleh berbini jadi imam, bencong jadi berbini jadi makmum, bencong jadi imam. Itu aturannya. Dan boleh berbini jadi imam, bencong jadi makmum. Karena bencong ini nang punya alat kelamin 2, kemungkinan nyala laki 2. Makanya udah boleh berbini itu jadi imam. Kemudian yang kelima, perempuan ikut kepada sesama perempuan. Nah, ini boleh. Satu masjid berbinian berataan. Boleh yang berbinian jadi imam. Lah kada apa-apa. Kemudian lelaki ikut kepada perempuan karena perempuan kurang daripada lelaki yang dengan yakin. Nah ini. Lah batal mengikut itu. Nah, maka bila lelaki ikut kepada perempuan batal sembahyangnya. Atau lelaki ikut kepada bencong batal juga.
Yang ketiga, bencong ikut kepada perempuan batal juga, ada sahyu sembahyangnya. Dan yang keempat, bencong mengikut kepada benjol. Lah, karena boleh jadi adanya imam, ada boleh juga. Semasjidan bencong. Contoh aja nih, contoh. Jadi kayak Ustaz, dia ada yang boleh jadi imam. Kenapa? Karena kada jelas nih. Karena kada jelas ini yang misalnya si A bencong alat kelamin 2, si B bencong alat kelamin 2. Ini mana tahu laki, mana tahu bebini, karena ia punya alat kelamin 2, alat kelamin 2. Kecuali ada nangaku, yang bencong situ. Aku taruh tangan aja. Nah alat kelamin kalau laki hidup benar aja. Nah makanya sedangkan jadi. Tapi kalau dia ada nangaku karena supan tadi, maka sembahyang surangan-surangan aja. Tapi rasanya kada suah kayak gitu. Kitab ini dah ada suaranya. Ya kan kitab ini contoh aja, mana tahu kita menemui apa ini. Adapun yang bencong-bencong di Tembilang itu untuk bukan bencong, itu lelaki, cuman kemasukan hantu itu dah kemasukan hantu jin tadi dah. Awak di rupiah nangka itu tuh, itu lelaki wujud lelaki itu dah. Nah, tapi nang darahnya wah ini canggih pangjaman lah. Ada lelaki tapi nafsunya nang kayak begini, akhirnya karena banyak produk duit tulaknya ke Cina sana, operasi alat kelamin banyak kayak itu tuh. Siapa nama artis Indonesia tuh yang beberapa ada tahu, lu cinta lu mirip begini tuh, ada lelaki tuh ya, sampai nang tenggorokannya nih, nang vital suaranya nih operasinya juga yang suaranya tuh antara suara lelaki dan begini tuh. Jadi nangka itu tuh Wallahu alam, mudahan Allah mengampuninya. Karena merusak satu anggota tubuh saja merubah haram hukumnya dosa besar. Apalagi nang sampai alat kelamin yang dirubah lah, tidak tahu lagi. Cuman orang-orang kayak itu yang dicarinya popularitas, terkenal supaya viral. Tidak ada lagi memperhatikan ke agama. Tapi hiburan ya, cinta lu nabila takajud bisa juga astagfirullah. Ya, alhamdulillah masih ingat astagfirullah lah. Mana tahunya tumbat kena Allah. Ulun yakin orang-orang kayak itu tuh ada sampai ke Tuhan ada. Walaupun sampai ke Tuhan, insya Allah tumbat orangnya. Cuman tumbatnya tuh mati. Sudah terganti di alat kelamin. Kalau mungkin diurupi pulang. Menampung tuh hari itu. Dia dokter kami tumis. Cuman wartel. Kalau gue minta berangkat tubat dengan lagi dulu dokter tumisan cakai. Wajib atas imam berniat imamah semasa takbiratul ihram pada 4 macam sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jemaah sekalian yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan rezeki ada rezeki itu yang atau niat kita atau cita-cita itu kan ada pemberian dari Tuhan, itu ada yang secara langsung, ada yang ditunda, dan ada yang nanti diterima pada hari kiamat. Pertanyaan, bagaimana kita menyikapi seandainya nikmat yang diberikan Allah itu ditunda? Contoh seperti yang Ustaz jelaskan, misalnya Allah memberikan kita kesehatan atau untuk pergi ke hidayah atau ke tunggal, tahu-tahunya ketika kita mau berangkat tertimpa penyakit.
sehingga kita tidak jadi pengangkat, atau bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis Nabi, innallaha ta'ala iza ahabba 'abdan ibtalah. Ya Nabi, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba ibtalah, maka hamba tadi diberi Allah masalah, ujian, musibah, bala. Menyikapi apabila rezeki mungkin kehendak kita kada tercapai, itu Allah Ta'ala maha tahu. Kita manusia ini malam na'lam, kada tahu apa-apa. Jadi mun sadar kita ini kada tahu apa-apa, jangan mananah. Amun kita minta sehat lalu masih sakit, itu Allah maha tahu. Bahwa sehat, bahwa sakit kita itu lebih baik bagi kita daripada sehat. Nah, menyikapinya bagaimana? Pertama, sabar. Yang kedua, yakinkan itu adalah kebaikan untuk kita. Dan jangan disesali. Jangan disesali. Contoh misalnya kita bertoko. Pas orang azan kita tutup toko tadi. Pulang ke masjid. Pas bulik ada orang dihiga. Ada juga orang belanja di tokomu tadi. Kabarnya ini anak belanja 500.000 aja. Kau kada ada. Itu kan bisanya salah. Bungolnya aku tadi aja. Kenapa mau ke masjid itu deh? Dan jauh bungol benarnya. Nah. Tapi orang yang paham ada aja diganti Tuhan tuh, bahkan lebih baik. Jadi kita sabar apabila rezeki kita tadi ditunda, Allah sabar dan pasti diganti oleh Allah khairun minha, yang lebih baik daripada. Ada aja tuh. Mungkin keenak-enak lewat manakah ada aja rezeki. Nah jadi disitulah cara menyikapinya, sabar dan yakin bahwa rezeki kita tadi yang tertunda tadi, nah itu nanti diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Nah, itu yang penting jangan suuzon, jangan buruk sangka dengan Tuhan. Nah kita ini kadang-kadang kada belajar, kadang mengaji ini, sedang mengaji ini pun bisa kadang-kadang buruk sangka dengan Tuhan. Apalagi kada kabul aja tuh, apalagi kurangnya tuh ibadah. Bisa memprotes orang yang lain. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, apa hukumnya membaca Al-Quran kita tanpa bersuci, berwudu? Kemudian selanjutnya pertanyaannya, adakah orang yang pergi menuntut ilmu atau pergi ke majelis ilmu yang didapatkannya justru dosa? Dan adakah hal-hal yang menyebabkan keberkahan dalam majelis ilmu itu berkurang? Hal apa yang mengurangi keberkahan di majelis? Sehingga jika kita mengetahuinya, kita bisa mengurangi hal-hal itu. Kemudian yang ketiga, apakah kita mempunyai tanggung jawab terhadap muslim lain yang tidak mengetahui tentang Islam? Contoh, misalkan ada teman kita yang jarang atau tidak pernah pergi ke majelis ilmu, jadi dia tidak tahu misalkan kalau aurat terbuka itu dosa gitu. Sedangkan kita yang sering ke majelis ilmu tahu kalau membuka aurat itu dosa. Bagaimana atau hal apa yang kita lakukan terhadap teman kita tersebut gitu? Apakah kita punya tanggung jawab untuk memberitahunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kita memberi nasihat ke orang lain, itu wajib hukumnya. Wa tawassaw bil haqq. Orang nerima dan kada nerima itu urusannya. Dan itu hidayah milik Allah. Kalau kita ada bisi kawan tadi mungkin kada paham dengan ilmu agama karena jarang hadir, akhirnya yang buka aurat. Itu kewajiban kita, bagaimana cara kawan supaya hijrah, bagaimana cara kawan supaya hendak menutup aurat atau hendak majlis. Bagaimana caranya? Ya pelan-pelan.
kita kasih masukan, lah didoakan kawan kita tadi. Insya Allah kalau memang dia dapat hidayah, dengan sendirinya dia akan berubah. Dan juga jangan terlalu dipaksa dan jangan disambeti macam-macam. Oh ini buka aurat neraka tukang sudah. Tambah sarik. Nah, jadi didoakan tapi nasihatinya boleh. Dan menasihati itu pun jangan pandang orang. Oh ke warung makan canai dua, pesankan teh telur. Nah, sudah kenyang parutnya hanya nasihati. Ada sarik lagi tuh. Sarik bayar sorangan. Bayar sorangan. Anak sarik bayar sorangan. Malah aja sarik aja bayar aja. Malah dibayarkan ya. Ada jadi sarik kurang. Nah kemudian tadi apa pertanyaan yang kedua tinggal dulu? Ya, Oh keberkahan majelis ya. Majelis itu yang kita cari ilmu, barakah itu tuh terserah Allah. Lah, jadi jangan pilih tadi berniat ke majelis, aku cari barakah, tapi kadang cari ilmu. Ya nang tadi tapi dengarkan guru pengajian tuh. Oh, asik berzikir aja di majelis. Yang penting barakah aja. Barakah itu dari Allah. Kita cari ilmu. Nah, apa yang mengurangi barakah di majelis itu diantaranya adabnya kurang. Apa diantara adabnya ketika ada majelis? Nah, ini di situ mungkin pepandiran, lah. Kemudian bahkan di majelis itu kita baca Quran pun kada boleh, bertasbih pun kada boleh, fokus dengarkan guru pengajian. Karena ketika kita di majelis itu lebih afdal lagi daripada nang sunnah itu. Lah, dan apa yang menyebabkan hilangnya keberkahan di majelis itu ada adab tadi. Nah, bahkan bisa timbul dosa apabila di majelis itu di hati kita ada buruk sangka dengan guru yang mengajar. Makanya kemarin waktu hari guru itu banyak jemaah yang mengucapkan rasa suka. Karena kita ini jangankan mengaku sebagai guru, mengaku murid aja belum pantas. Murid itu dengan guru adabnya seperti orang mati yang dimandikan. Orang mati yang dimandikan tuh suakanya protes dengan yang tukang mandikan. Balik tukang mandikan awaknya. Itu ada suatu protes, dan mati tadi sakit gingai. Ini berandai aja. Jadi murid itu tadi kayak apa orang mati dengan tukang mandikan. Artinya apapun oleh dilakukan guru berandai aja. Berandai aja. Jadi sebenarnya kita mengaku sebagai murid pun rasa belum pantas. Apalagi mengaku sebagai guru. Nah, jadi keberkahan itu bahkan majelis itu bisa menjadi dosa kita apabila kita tadi buruk sangka atau kada baik tingkah laku dengan guru. Kemudian yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran digital. Baca Al-Quran digital di HP ya. Itu kalau kada bodoh kada apa-apa. Karena yang haram itu nyentuh mushaf kertas. Bukan nyentuh, kalau HP itu tuh bukan tulisan tapi itu mantulan cahaya. Buktinya itu bukan tulisan kada kalau dihapus. Kecuali diketik, mau diketik itu kan lain hapus. Nah lain kayak kertas, kalau kertas bisa dihapus, makanya haram hukumnya kertas, megang Quran dan kertas tadi. Tapi kalau HP ada aplikasi Quran, buka aja walaupun kada butuh kada apa-apa. Karena itu bukan tulisan, tapi itu adalah mantulan cahaya. Ada apa-apa? Ibaratnya kayaknya contoh, kita di TV melihat ada begininya. Kita jatuh tangan begini tadi, haram. Ada. Nah kayak itulah tadi. Ibaratnya Quran ada di aplikasi tadi, ada apa-apa. Itu hanya mantulan cahaya. Boleh kada wudu ada apa-apa. Mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al wa sallu taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma 'amilna fi hadzal majlis awalan ila akhir khususan li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila jami'il awliya'i was salihin wal 'ulama'i al-'amilin wa jami'il musallin qulubil mukhlisin wa ila arwahi abaina wa hajina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina
وأقربائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من خصوصا اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم